Di ajang Disney 23 Expo kemarin, sejumlah trailer diperlihatkan secara terbatas, khusus untuk mereka yang hadir di sana. Dan salah satu dari trailer itu adalah trailer dari sebuah series yang segera tayang juga di Disney+. Dan series ini merupakan spin-off dari Black Panther Wakanda Forever. Menariknya, dalam series ini akhirnya akan diperkenalkanlah Mephisto. Akhirnya, sepertinya sudah tepat waktunya untuk kita mengulas lebih dalam tentang trailer tersebut dengan segala macam keterbatasan. Karena kita tidak boleh sembarangan untuk menyebarkannya ke publik. Semoga saja video ini bisa terselamatkan. So, Universe, let's talk about it. Season pertama dari serial ini akan berjumlah 6 episode, sama seperti biasanya, dan akan mulai premier pada tanggal 3 September tahun 2025 nanti. Sebelum kita mulai, saya coba ceritakan dulu sekilas tentang siapa sebenarnya Ironheart alias Riri Williams. Riri Williams sendiri diciptakan oleh penulis Brian Michael Bendis dengan senimannya bernama Mike Deodato. Dia pertama kali muncul dalam komik Invisible Iron Man volume 2 isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 2016 sebelum menjadi karakter utama dalam edisi berikutnya. Riri Williams adalah seorang gadis muda keturunan Afro-Amerika yang tumbuh besar di Chicago, Illinois. Dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil dan bakatnya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikannya seorang yang jenius. Riri Williams mengalami kehilangan yang mendalam ketika ayah tirinya dan sahabatnya terbunuh dalam sebuah tragedi penembakan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Peristiwa yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Dia adalah seorang jenius dengan IQ yang tinggi yang membuatnya melompat jauh dalam sistem pendidikan. Pada usia 15 tahun, dia sudah diterima di MIT, Massachusetts Institute of Technology, salah satu institut teknologi terkemuka di dunia. Di MIT, dia menunjukkan keahliannya dalam teknik dan robotika, memfokuskan dirinya kepada pengembangan teknologi yang inovatif. Terinspirasi oleh Tony Stark, dia berhasil merakit armor Iron Man-nya sendiri di asramanya dengan menggunakan sumber daya terbatas dan suku cadang curian. Armor ini meskipun tidak sekuat dan semaju armor asli milik Tony Stark, namun menunjukkan bakat luar biasa yang dia miliki dalam hal rekayasa dan inovasi teknologi. Setelah Tony Stark mengalami koma akibat peristiwa dalam Civil War II, Riri Williams memutuskan untuk menggunakan armor buatannya untuk memerangi kejahatan. Tony Stark yang mengenali bakatnya mendukung Riri Williams dengan menyediakan AI holografik yang meniru dirinya untuk membimbingnya. Meskipun awalnya dianggap sebagai penerus Iron Man, dia akhirnya mengembangkan identitas superhero yang unik dan memilih nama Ironheart. Nama ini mencerminkan keberanian dan komitmennya untuk melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri, meskipun tidak memiliki kekayaan ataupun sumber daya yang sama seperti Tony Stark. Trailernya sendiri dibuka dengan adegan yang diambil dari ending Black Panther Wakanda Forever, di mana Shuri memuji armor Ironheart yang dirancang oleh Williams, namun tidak memperbolehkan Williams untuk membawanya pulang. The suit, it's a great design, but can't let you leave with it. It's all good. Setelah itu akhirnya ditampilkanlah logo Marvel Television dengan gaya seperti layar monitor holografik Iron Man ataupun helmnya Ironheart. Lalu berpindah ke pemandangan kota Chicago di malam hari. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Chicago ini adalah kampung halamannya Williams. Lalu Williams diperlihatkan sedang duduk di depan laptopnya dengan sejumlah peralatan yang ada di depannya dan dia terlihat sedang ketiduran atau mungkin dia sedang membaca pikirannya karena terdapat 2 buah kabel yang ditempelkan di kedua sisi kepalanya. Seperti yang kita ketahui, Williams bisa menciptakan armor Ironheart-nya berdasarkan panduan dari AI Tony Stark. Namun sepertinya adegan yang ada dalam komik tersebut tidak akan dipakai untuk film ini karena yang berfungsi sebagai mentor Williams secara langsung adalah Shuri, seperti yang diperlihatkan dalam film Black Panther Wakanda Forever. Adegan ini diiringi dengan perkataan dari Williams yang mengatakan, "After my internship abroad, I felt stuck." Kalimat ini jelas merupakan referensi untuk pengalaman Williams bergabung di Wakanda dalam pertempuran melawan Namor, di mana pada saat itulah Williams berhasil membuat armor Ironheart-nya yang dibantu oleh Shuri dan didukung dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Wakanda. Mungkin inilah yang membayangi Williams di mana dia tidak bisa membawa armor tersebut untuk pulang dan akhirnya dia berniat untuk menciptakan armor lainnya namun dengan persediaan sumber daya yang seadanya. Lalu kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan sejumlah peralatan yang digunakan oleh Williams untuk membuat armornya, di mana Williams tergeletak di lantai karena mungkin kecapean.
Adegan berikutnya memperlihatkan Williams masuk ke dalam sebuah ruangan yaitu Hangar 17 di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Hangar 17 ini sebenarnya mengacu kepada salah satu bangunan atau fasilitas di kampus MIT yang biasanya terkait dengan penelitian dan pengembangan teknologi atau ilmu pengetahuan yang seringkali dikaitkan dengan proyek-proyek eksperimental terutama dalam bidang kedirgantaraan atau robotika. Mungkin saja dalam film ini nanti Hangar 17 digambarkan sebagai markas atau laboratorium di mana Williams bekerja untuk mengembangkan teknologi canggih termasuk suit Ironheart-nya, dan MIT sendiri adalah kampusnya Williams seperti yang sudah pernah diperlihatkan di Black Panther Wakanda Forever. Dan Tony Stark yang dianggap sebagai orang terpintar di MCU pada saat ini adalah mantan mahasiswa MIT. Williams kemudian ditegur oleh dekannya. Karakter ini diperankan oleh Jim Rash yang juga pernah muncul dalam film Captain America Civil War yang memberitahu Williams dengan mengatakan, "You are not the first genius in MIT." Kamu bukan jenius pertama di MIT, yang mana ini merupakan sebuah referensi untuk Tony Stark seperti yang saya bilang tadi, yang merupakan mantan mahasiswa dari MIT. Dia lulus pada usia 17 tahun lalu kemudian menjadi sosok kunci untuk menciptakan teknologi canggih termasuk suit Iron Man-nya dan mendirikan Stark Industries. Lalu ada Dr. Eric Selvig yang diperkenalkan melalui film Thor, di mana dia pernah menyebutkan bahwa dia bertemu dengan ilmuwan lain yang terkait dengan MIT. Meskipun memang sebenarnya tidak ada konfirmasi secara eksplisit apakah dia adalah lulusan MIT atau bukan di MCU, tapi yang jelas dia memiliki hubungan dengan dunia akademis yang melibatkan universitas besar dan kemungkinan dia adalah alumnus dari MIT. Lebih lanjut, Williams diperingatkan dengan mengatakan, "You cannot skip all of your classes and leech university resources or whatever you dreams of it," atau apapun yang kamu impikan itu. Dalam komik, Williams memang berhasil menciptakan armor Ironheart-nya dengan memanfaatkan resources yang dia dapatkan dari kampusnya yang sebenarnya dia curi. Lalu kemudian nge-build up armor Ironheart-nya di garasi rumahnya. Perhatikan pula, ransel yang digunakan oleh Williams ketika datang di kampusnya memiliki corak warna yang mirip seperti corak warna armor Ironheart yang dia buat di Wakanda. Lalu kemudian beralih memperlihatkan Williams berada di laboratorium sambil mempelajari sebuah buku yang mungkin berisi panduan untuk menciptakan armornya. Lalu kemudian di papan tulis kita bisa menemukan sejumlah Easter eggs. Yang pertama adalah gambar arc reactor yang penuh dengan simbol tanda tanya. Arc reactor ini adalah sumber energi miniatur yang dirancang untuk memberikan daya untuk berbagai teknologi canggih termasuk suit Iron Man. Awalnya Tony Stark membuat versi portable dari arc reactor ini untuk menjaga dirinya agar tetap hidup setelah terkena pecahan bom yang hampir merusak jantungnya dan untuk memberikan daya pada elektromagnet di dadanya yang mencegah pecahan tersebut masuk lebih jauh untuk menyerang jantungnya. Arc reactor juga menjadi sumber energi utama untuk suit Iron Man dan memberikan daya yang besar untuk persenjataan dan kemampuan terbangnya. Lalu ada sebuah rumus dengan simbol sigma, kemudian di bagian bawahnya bertuliskan Iron Suit Artificial Intelligence, yang artinya rangkaian adegan yang kita lihat di awal-awal trailer ini sepertinya merupakan upaya dari Williams untuk menciptakan AI untuk armornya nanti. Adegan selanjutnya memperlihatkan satu karakter yang kemungkinan besar ini adalah ibunya Williams. Dalam komik, ibunya Williams bernama Ronnie Williams, yang mana ini sebenarnya merupakan nama yang sama dengan ayah kandungnya Riri Williams. Dalam komik, dia digambarkan sebagai ibu yang sangat mendukung dan peduli terhadap perkembangan putrinya, dan berperan besar untuk membesarkan Williams dan mendukungnya ketika Williams menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa sejak usia muda. Di sini sepertinya mendapat teguran dari MIT karena Williams sering melewatkan sejumlah pelajaran di kampusnya. Dan dalam adegan ini, Williams mengatakan dia ingin membangun sesuatu. Dan kemudian adegan memperlihatkan Williams sedang mengutak-atik rancangan armor Ironheart-nya di laptopnya, dengan di sampingnya sepertinya terlihat arc reactor yang sedang dia buat sendiri. Lalu kemudian dia mengaktifkan perangkat catuan yang dimana membuat ledakan di laboratorium yang sepertinya ini merupakan laboratorium di kampusnya, yang akhirnya membuat dia mendapatkan teguran. Dan kemudian akibat dari teguran tersebut membuat Williams seolah mengartikan bahwa dia diusir dari MIT. Adegan berikutnya memperlihatkan Williams berjalan dengan menggunakan armor Ironheart-nya yang sudah rusak. Sepertinya dia berhasil menciptakan armor ini, lalu kemudian berupaya untuk mengaktifkannya, namun terdapat kegagalan sistem yang mungkin disebabkan karena arc reaktornya tidak berfungsi dengan baik. Diselingi dengan suli suara Williams yang mengatakan, "I need cash money to build my suit," yang menandakan mungkin saja dia akhirnya dikeluarkan dari MIT. Lalu kemudian diperkenalkanlah salah satu karakter yang juga ikut bermain dalam serial yang satu ini yang diperankan oleh Anthony Ramos.
Dia akan memerankan karakter Parker Robbins alias The Hood. Dia merupakan seorang super villain di komik yang punya latar belakang yang menarik. Parker Robbins berasal dari lingkungan yang kurang beruntung di New York. Dia tumbuh dengan sedikit dukungan dan ibunya sakit parah, sehingga Parker harus merawatnya. Frustasi dengan hidupnya dan terdesak oleh keadaan ekonomi, dia akhirnya memilih jalan kejahatan. Mulai dari pencurian kecil-kecilan hingga pekerjaan kriminal yang jauh lebih besar. Perubahan besar dalam hidup Parker ini terjadi ketika dia menemukan sebuah jubah dan sepatu bot mistik milik seorang Demon Nisanti yang dia bunuh selama adegan pencurian. Jubah dan sepatu tersebut akhirnya memberikan kemampuan kepada dirinya, di mana jubahnya memberikan kemampuan bisa menghilang atau invisibility yang membuatnya bisa bergerak tanpa terlihat, sementara sepatunya memberikan kemampuan untuk berjalan di udara yang memungkinkan Parker berjalan di udara seolah-olah dia berjalan di sebuah tanah yang datar. Dan dengan kekuatan ini Parker akhirnya mengambil identitas The Hood lalu kemudian menaikkan level kejahatannya. Di tengah keputusasaan Williams terhadap visinya untuk membangun armornya sendiri, akhirnya dia bertemu dengan Parker Robbins ini, di mana Parker Robbins mengatakan, "I can give you tools to help you carry out your vision." Lalu kemudian adegan berpindah kepada salah satu ruangan di mana dia menemui kebuntuan untuk merancang kembali atau mungkin memperbaiki armornya yang rusak, di mana kemungkinan besar armor ini sebenarnya adalah milik dari MIT yang kemudian dia curi dengan menggunakan bantuan seorang temannya yang dia angkut menggunakan sebuah mobil. Dan akhirnya dimulailah upaya Williams untuk membangun armornya sendiri yang tentu saja jauh lebih canggih daripada yang pernah dia buat di Wakanda. Dia kemudian menggunakan pelindung wajah, lalu kemudian diperkenalkanlah 3 orang karakter yang mungkin merupakan komplotan dari Parker Robbins. Salah satu karakternya adalah Zweety Rex yang akan memerankan karakter Blood Sibling. Blood Sibling ini adalah sepasang karakter yang dikenal sebagai Blood Brother. Mereka adalah sepasang alien bersaudara, berasal dari ras alien yang kuat dan sering bertindak sebagai tentara bayaran atau antek untuk super villain lainnya. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Iron Man isu nomor 55 yang dirilis pada tahun 1972. Sebenarnya karakter ini adalah cowok. Ya, namanya juga Blood Brother. Namun di sini diperlihatkan kalau karakter ini akhirnya disuap gender lagi di MCU. Mereka bertiga melakukan adegan pencurian di salah satu fasilitas di mana mereka menghajar pihak keamanan yang menjaga fasilitas tersebut. Ada salah satu detail yang menarik dalam adegan ini di mana kita bisa menemukan logo Fantastic Four. Apakah mungkin fasilitas yang satu ini adalah Baxter Building? Mengingat di MCU Fantastic Four masih belum diperkenalkan. Namun sekali lagi karena kendala resolusi, karena adegan trailer ini adalah adegan trailer yang direkam secara ilegal dan sebenarnya tidak boleh disebarluaskan, maka bisa saja saya salah mengidentifikasi sebuah detail. Namun yang jelas, untuk saat ini saya berasumsi kalau ini mungkin saja merupakan fasilitas laboratorium milik The Fantastic Four berdasarkan detail kecil tersebut. Adegan ini diikuti dengan suara Parker Robbins yang mengatakan, "Anyone who's ever accomplished anything iconic in life has to do some questionable things to get it done." Siapapun yang pernah mencapai sesuatu hal yang ikonik dalam hidupnya, maka dia harus melakukan beberapa hal yang meragukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin saja ini merupakan salah satu upaya dari Parker Robbins untuk memanipulasi pikiran dari Williams untuk mengikuti keinginan mereka untuk terlibat dalam sejumlah aksi kriminal terutama pencurian yang mungkin saja akan digunakan oleh Parker Robbins untuk memanfaatkan Williams bergabung dengan timnya untuk meningkatkan skala kejahatan yang akan mereka rencanakan. Riri Williams pun akhirnya ikut bergabung dalam menjalankan aksi yang terlarang ini, di mana dia terlihat menghancurkan salah satu fasilitas yang mungkin merupakan laboratorium tempat di mana dia mencuri sebuah resources. Selanjutnya berganti pada adegan Parker yang juga melakukan aksi pencuriannya di sebuah rumah. Namun kemudian Williams mempertanyakan tentang apa yang telah mereka lakukan, di mana Williams memberitahu Parker dengan mengatakan these jobs are exactly legal. Pekerjaan ini benar-benar legal. Lalu kemudian Parker Robbins mengatakan not exactly. Dan kemudian mereka pun akhirnya mencapai kesepakatan. Beberapa adegan memperlihatkan Williams akhirnya berhasil menciptakan armornya dimulai dari topengnya yang akan menjadi bagian dari helm Ironheart, di mana kamera menyoroti Williams menatap topeng tersebut yang mengingatkan saya terhadap adegan ketika Shuri menatap topeng Black Panther, di mana ini adalah adegan ketika dia akhirnya memutuskan untuk mengambil legacy kakaknya sebagai the next Black Panther. Lalu sebuah berangkas dibuka yang mana ini merupakan hasil curian dari komplotan ini yang berisikan sejumlah uang yang tentu saja akan mereka gunakan untuk kepentingan Riri Williams barangkali untuk membangun armor Ironheart-nya. Dan Williams pun akhirnya diperlihatkan menggunakan armor Ironheart terbarunya. Berarti bisa dibilang ini adalah armor Ironheart Mark III.
Williams kemudian menggunakan armor tersebut untuk melakukan penerbangannya, di mana di bagian landasannya kita bisa menemukan tulisan Black Lives Matter, di mana ini sebenarnya merupakan gerakan aktivisme yang dimulai di Amerika sejak tahun 2013 untuk menentang kekerasan dan diskriminasi sistematis yang dihadapi oleh orang kulit hitam, terutama dalam bentuk kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial. Dan ini seringkali muncul menjadi Easter eggs, apalagi mengingat Riri Williams adalah karakter kulit hitam di MCU. Lalu kemudian terlihat dua orang karakter yang mungkin merupakan komplotannya Parker Robbins yang sedang menikmati hasil curian mereka. Sementara itu ada satu orang karakter yang membuka pintu dengan menggunakan sebuah trik yang cukup aneh, dan dia menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebuah kekuatan magis elektrik. Mungkin saja ini adalah Blood Brother atau Blood Sister kalau di MCU yang menggunakan kostum kembarnya yang berwarna merah. Sementara itu adegan berikutnya memperlihatkan komplotan ini termasuk Riri Williams di dalamnya sedang menikmati minuman bersama. Meskipun terlihat dalam raut wajah Williams terdapat sejumlah keraguan terhadap apa yang akan mereka lakukan. Dan kemudian seorang karakter membuka pintu untuk menyambut kedatangan dua orang petugas polisi yang mungkin mencari komplotan pencuri ini. Williams juga akhirnya diperlihatkan di depan kamar kampusnya merasa frustasi. Setelah itu kita diperkenalkan karakter lainnya yang diperankan oleh Lyric Rose, di mana dia bakal memerankan karakter Natalie Washington yang merupakan teman baik atau sahabatnya Williams. Dalam komik, Natalie Washington sendiri adalah tetangganya Williams. Mereka pertama kali ketemu pada saat usia mereka baru 10 tahun, di mana pada saat itu Williams sedang bekerja di garasinya dengan pintu terbuka dan menarik perhatian Natalie yang sedang mengendarai sepedanya, dan disinilah akhirnya mereka mulai berteman. Tragisnya pada saat usia mereka 13 tahun, Natalie bergabung dengan keluarganya untuk piknik di sebuah taman, dan dalam sebuah kejadian yang tidak terduga seorang pengemudi mobil menembaki beberapa orang yang lewat, dan pada saat itu Natalie tertembak di bagian jantungnya dan akhirnya meninggal. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Invincible Iron Man volume 4 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2016. Lalu kemudian di salah satu adegan kita juga bisa melihat sebuah jubah berwarna merah, yang mana kemungkinan besar inilah jubah The Hood yang akan dipakai oleh Parker Robbins yang akan mengubah identitasnya menjadi The Hood. Dan bahkan di salah satu adegan Parker Robbins mulai bertransformasi menjadi salah satu supervillain setelah menggunakan jubah ini, di mana di bagian punggungnya muncul jejak luka yang cukup mengerikan. Ada informasi tambahan untuk Parker Robbins, di mana pada saat Parker akhirnya mulai belajar lebih banyak lagi tentang asal-usul kekuatannya, ternyata asal-usul sebenarnya dari jubahnya itu adalah Dormammu, penguasa iblis dari Dark Dimension dan musuh bebuyutan dari Doctor Strange. Dengan bimbingan Dormammu, Parker mampu membuka kekuatan yang jauh lebih besar untuk melawan Avengers. Selama alur cerita Dark Reign, ketika Norman Osborn menjadi pahlawan terbesar di bumi, The Hood diundang untuk bergabung dengan Cabal, yang merupakan jawaban dari Osborn untuk menandingi Illuminati. Seiring berjalannya waktu, Parker akan terus mencari kekuasaan atas dunia kriminal bawah tanah. Itu adalah asal-usul akar kekuatan dari The Hood dalam komik. Dalam series Ironheart, asal-usul kekuatannya bisa saja dirubah dari Dormammu menjadi Mephisto, mengingat banyak rumor yang mengatakan bahwa Sacha Baron Cohen akan memerankan karakter Mephisto. Meskipun sejauh ini masih dirahasiakan, bahkan dalam fandom dia disebut memerankan karakter Mystery Man. Mengingat asal-usul kekuatan dari The Hood yang berkaitan dengan Dark Dimension, maka mungkin saja hal inilah yang bakal diambil oleh Marvel Studios untuk mengubahnya di serial Ironheart agar kemudian menjadi jalan yang sempurna agar Mephisto bisa diperkenalkan di MCU, yaitu melalui The Hood. Fakta menariknya lagi, dalam komik Parker Robbins pernah memperoleh lebih banyak kekuatan dengan menggunakan Gospel Hallow, yang kemudian membuat Zarathos memilih Parker Robbins untuk menjadi inang barunya setelah dia dipisahkan dengan Johnny Blaze. Ditambah lagi dengan sejumlah petunjuk yang diperlihatkan melalui trailer ini yang sepertinya melibatkan Parker Robbins yang mencoba untuk memanipulasi Ironheart untuk bergabung dengan komplotannya dengan sebuah perjanjian, yang mana itu adalah sebuah langkah yang sangat Mephisto sekali. Lalu beralih ke salah satu adegan yang memperlihatkan temannya Williams yang memperingatkan dia tentang makanan yang dia makan yang terlalu banyak. Karakter ini diperankan oleh Regan Aliyah, namun belum diketahui nama karakter yang akan dimainkannya. Dan akhirnya kita kembali mendapatkan suit Ironheart terbarunya yang didominasi dengan warna putih. Juga ada satu karakter yang diperankan oleh Alden Ehrenreich yang memerankan karakter Joe McGillicuddy, yang mana ini merupakan karakter original dan tidak ada dalam komik. Lalu Williams yang sedang
berlari di jalanan kota Chicago di malam hari, akhirnya menggunakan suit Ironheart-nya yang dikendalikan dari jarak jauh sama seperti yang selalu dilakukan oleh Tony Stark, sambil memperlihatkan kekuatannya yang mampu menghentikan laju sebuah mobil truk. Dan mungkin inilah awal journey Riri Williams menjadi salah satu karakter vigilante di kota Chicago. Adegan terakhir memperlihatkan Williams bersama dengan sahabatnya Natalie menyambut kedatangan seorang tamu yang kemungkinan adalah ibunya Williams. Di kamar ini ada sebuah Easter eggs yang berupa logo dari Chicago Bulls yang merupakan salah satu klub terkenal yang pernah menjadi klub kebanggaan Michael Jordan. Sementara di bagian dekat lemari kita bisa melihat armor Ironheart yang sudah selesai dibuat oleh Riri Williams. Kita juga bisa menemukan poster Chicago Bulls yang lainnya dan juga ada poster Black Lives Matter. Trailer ini diakhiri dengan adegan Ironheart terbang sambil meninggalkan gedung White House. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang dilakukan oleh Ironheart atau Riri Williams di White House? Apakah ini merupakan salah satu inisiasi untuk mengajak Ironheart untuk bergabung dengan New Avengers atau mungkin Thunderbolts yang sedang dibentuk oleh pemerintah? Dan ini tentu saja mungkin akan memiliki koneksi dengan Captain America Brave New World yang memang berlatar di sekitar gedung White House, atau mungkin saja memang ada kaitannya juga dengan proyek film Thunderbolts. Yang jelas sih kalau melihat dari usianya, Ironheart seharusnya bisa menjadi Young Avengers yang sudah diinisiasi oleh Kamala Khan melalui film The Marvels. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui trailer series Ironheart yang dibintangi kembali oleh Dominic Thorne sebagai Riri Williams alias Ironheart. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih banyak atas super thanks-nya, terima kasih banyak atas sawerianya. It's time pamit sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.